Selamat mendengarkan podcast ini. Shalom saudara sekalian. Kebenaran hari ini berjudul Percaya yang Benar. Banyak orang Kristen berpikir kalau mereka menyatakan bahwa dirinya mengaku percaya kepada Allah, maka Allah berkewajiban untuk memeliharanya dan melakukan segala sesuatu yang menjadi permintaannya. Banyak orang Kristen yang menyatakan percaya kepada Allah hanya agar keinginannya dituruti dan doanya dikabulkan. Ya. Ini sebenarnya akal-akalan, saudaraku. Ya. Tapi Allah tidak bisa diakal-akalin begitu. Ini adalah usaha menyandera Allah dengan pengakuan percaya kepadanya. Saudaraku, hendaknya kita tidak berpikir bahwa kalau kita mempercayai kekuatan Allah dan juga mempercayai kebaikan Allah, maka Allah akan memenuhi segala kebutuhan kita sesuai selera kita. Jangan berpikir begitu. Seringkali Allah dibuat mereka memandang Allah dapat dibuat tidak dapat menahan kuasanya untuk dilepaskan guna memenuhi kebutuhan. Kalau sudah dipercayai Allah dibuat tidak dapat menahan kuasanya guna memenuhi kebutuhan umat yang mengaku percaya kepadanya. Dalam hal ini seakan-akan percaya seseorang dapat mengatur Allah. Banyak orang Kristen berpikir bahwa dengan kepercayaan kepada kuasa dan kebaikan Allah maka mukjizat bisa terjadi. Itulah sebabnya sering diajarkan dan dianjurkan untuk menguatkan percaya atau berani percaya kepada Tuhan demi apa yang mereka ingini dapat terwujud, demi mukjizat dapat terwujud. Banyak ajaran yang mengesankan bahwa yang dibutuhkan oleh Allah adalah sikap percaya umat terhadap kuasa dan kebaikan Allah. Mereka mengira Allah menuntut umat untuk mempercayai kuasa dan kebaikan Allah. Ya memang kita harus percaya itu, tapi jangan berpikir Allah menuntut hal tersebut supaya ia bisa mencurahkan mukjizatnya. Kalau umat sudah berani percaya atas kuasa dan kebaikan Allah, mereka berpikir pasti Allah akan menuruti apa yang diinginkan oleh umat. Ini kan salah, saudaraku. Mereka berpikir kalau Allah sudah bisa kalau Allah dipercayai ya kuasa dan kebaikannya, maka Allah pasti melepaskan kuasanya, kebaikannya untuk menuruti apa yang diingini. Nah, ini sikap yang keliru. Dengan kepercayaan tersebut, umat seakan-akan bisa menawan Allah sehingga Allah tidak berdaya menolak permintaan dan keinginan umat. Nah, dengan pemahaman ini, seakan-akan Allah tidak memiliki kepribadian dan integritas. Sikap yang salah ini sebenarnya merupakan bentuk pelecehan terhadap Allah. Namun ironisnya justru umat merasa sedang memuliakan Allah. Saudaraku, percaya seseorang kepada Allah itu harus merupakan percaya kepada pribadinya, ya, dan itu lebih menyukakan hati Bapa. Percaya kepada Allah haruslah percaya tanpa syarat, artinya percaya bukan karena mau memperoleh sesuatu, melainkan mau mempersembahkan sesuatu kepada Allah. Kepercayaan tak bersyarat artinya tetap teguh percaya dalam keadaan bagaimanapun, seperti pengalaman Yesus di kayu salib. Walaupun dirasakan oleh Yesus bahwa Bapa meninggalkan dia, ia tetap menaruh percaya kepadanya. Yesus tidak mencurigai Allah Bapa. Ia tetap menaruh percaya dengan hormat kepada Bapa. Ketaatan kepada Bapa sangat bertalian dengan kepercayaan kepada pribadi Bapa. Orang yang tidak mempercayai pribadi Bapa tidak akan dapat mentaatinya dengan sikap hati yang benar.
Jadi kalau orang percaya kepada Allah hanya karena mau mengalami mujizat, hanya karena mau menerima berkat jasmani atau pengabulan doa yang dia naikkan, itu berarti ia tidak memiliki ketaatan yang benar kepada Allah dan tidak menaruh hormat secara patut kepada Allah. Sebab kalau percaya hanya karena mau, ya tadi itu akal-akalan ya, mau mengatur Tuhan, menawan Tuhan, itu percaya yang tidak berkualitas. Kepercayaan yang benar adalah kepercayaan bukan hanya pada kuasa Allah, melainkan pada pribadinya, yaitu kebijaksanaan Allah. Dalam Alkitab dapat diperoleh pelajaran rohani, yaitu jika kita mempercayai pribadi Bapa, itu berarti kita tidak boleh mengharapkan Allah bertindak menolong kita sesuai dengan cara dan waktu yang kita mau. Ya, ini penting, saudaraku sekalian. Ya, penting. Selama ini kalau seseorang menaruh percaya kepada Allah, biasanya ia selalu berharap doanya dijawab, pertolongan Allah datang sesuai dengan selera dan jadwalnya. Saudaraku, percaya kepada pribadi Allah berarti apapun yang dilakukan Allah diterima dan diyakini sebagai yang terbaik. Apapun yang terjadi, kita tetap mempercayai pribadi Bapa dan tidak menaruh perasaan curiga kepada Allah sama sekali. Bahwa apa yang terjadi dalam kehidupan orang percaya itu mendatangkan kebaikan. Nah, kalau kita mengerti dan menghayati hal ini, hidup ini dapat dijalani dengan lebih sukacita. Ya, menatap ke depan, kita yakin bahwa Allah menyediakan yang baik bagi kita anak-anaknya. Sampai nanti, saudara, di langit baru dan bumi yang baru di masa yang akan datang. Saudaraku sekalian, kepercayaan kepada Allah Bapa tidak mudah dimiliki. Sebab Allah Bapa tidak kelihatan, sementara berbagai masalah hidup tampak di depan mata. Namun di sini kita justru menemukan sikap yang benar untuk mempercayai Allah yang tidak kelihatan. Kalau Allah membawa kita kepada keadaan yang sulit, Allah sengaja membawa kita kepada keadaan yang membahayakan dan banyak hal mengancam kita, berarti Allah sedang mengajar kita mengembangkan sikap percaya yang benar terhadap Allah. Mempercayai Allah setiap saat adalah sikap yang melekat dalam diri orang yang berlatih terus untuk mempercayai Allah dengan benar. Dampak kehidupan seperti ini adalah hati yang takut akan Allah, yang kemudian menghindarkan seseorang berbuat dosa. Dengan demikian, kepercayaan kepada pribadi Allah bertalian dengan kesucian hidup. Anak-anak Allah yang benar adalah orang-orang yang menaruh percaya kepada pribadi Bapa. Bapa tidak menginginkan anak-anaknya mempercayai dirinya, ya. Bapa tidak menginginkan anak-anak mempercayai dirinya secara benar setelah ada di surga. Nah, itu tidak benar. Setelah menyaksikan kemuliaan Allah tiada tara di balik kematian baru mengaku percaya. Bapa menghendaki orang percaya kita ini mempercayai Dia secara benar sejak sekarang, selagi masih hidup di dunia, yaitu ketika Bapa dan Tuhan Yesus tidak kelihatan dan sering bersikap seakan-akan tidak ada. Di saat itulah kita sudah menaruh percaya yang tulus kepadanya tanpa perasaan curiga sama sekali. Nah, ini sikap memuliakan Allah yang pantas. Bukan hanya dengan kata-kata dan nyanyian, tapi dengan sikap yang jelas bahwa kita mengasihi Dia dan bersedia taat kepadanya. Tuhan memberkati saudara sekalian. Sola Gracia.